Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita munajatkan dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah dijabah Allah. Harapan kita mendapat keberkahan, fadilah dan keutamaan yang ada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berharap pada Allah diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan juga waktu yang sehat maksimal untuk melaksanakan amalan-amalan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan dan mengijabah doa kita. Salat bersalam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin mengajak kita semua, termasuk diri saya, untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena kata Rasulullah, apabila engkau diberikan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, maka anggaplah Ramadan itu adalah Ramadan terakhir dalam hidupmu. Karena tidak ada satu jaminan kita akan bertemu Ramadan tahun depan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang 3 amalan utama yang dilakukan Rasulullah setiap masuk bulan Ramadan. Nah, boleh kita katakan 3 amalan utama Rasulullah ini adalah sebagai kurikulum Rasulullah setiap diberikan Allah kesempatan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, 3 yang utama ini, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama adalah Rasulullah memperbanyak solat sunnah. Karena kata Rasulullah, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah solat sunnah, maka insya Allah akan diampuni Allah segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di luar Ramadan, baginda Rasulullah adalah uswah yang tiada bandingannya dan saingannya di atas muka bumi ini. Ketaatannya kepada Allah luar biasa, insanul kamil. Tapi apabila masuk Ramadan, ketaatan Rasulullah ini jauh lebih meningkat, terutama dalam menghidupkan Ramadan dengan solat-solat sunnah, baik siang harinya dan malam harinya. Maka pada kesempatan tahun 1446 Hijriah yang diberikan Allah kepada kita, mari kita maksimalkan ibadah kita. Selain solat fardu berjamaah, kita perbanyak solat-solat sunnah, dinaikkan segala kualitas dan kuantitasnya. Jadi ibaratnya kalau kita di luar Ramadan solat duhanya cuma 2 rakaat, maka Ramadan ini perbanyak, naik kelas. Tambah lagi solat taubatnya, solat hajatnya, sunnah wudunya, solat tasbihnya. Kalau malam hari juga kita perbanyak. Kita masih ingat, segar dalam ingatan kita, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ketika malam-malam Ramadan baginda Rasulullah itu solat sunnahnya luar biasa. Sampai suatu ketika Aisyah bertanya kepada suaminya tercinta, wahai Rasulullah, engkau adalah seorang hamba yang dijamin Allah masuk surga, tapi kenapa engkau melakukan solat sunnah di malam-malam Ramadan sampai bengkak kakimu ya Rasul? Apa jawab baginda Rasulullah? Wahai Aisyah istriku tercinta, apakah engkau tidak senang? Apakah engkau tidak bahagia? Saya suamimu sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Rasulullah saja dijamin Allah masuk surga masih melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah sampai bengkak kaki beliau, maka gimana dengan kita umatnya yang belum ada jaminan? Oleh sebab itu, manfaatkanlah Ramadan kali ini dengan memperbanyak salat sunnah kita, terutama di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan ketika kita sedang sujud kepada yang maha kuasa, diturunkan Allah satu malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Dan di dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak, asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmudah. Di bagian malam-malam yang diberikan Allah, terutama tadi bulan Ramadan ini, maka manfaatkanlah untuk qiyamul lail yang kita kenal dengan memperbanyak salat sunnah tahajud, karena salat sunnah tahajud ini akan mengangkat derajatmu ke derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Himbauan Allah di bulan Ramadan ini dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Indikatornya menjadikan kamu orang yang bertakwa. Kaum muslim yang dirahmati Allah, tapi orang yang berpuasa tidaklah dijamin Allah semuanya menjadi orang bertakwa. Karena di situ ada kata la'allakum, ada usaha yang maksimal, kesungguhan kita untuk meraih ketakwaan dengan memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, amalan sebagai kurikulum Ramadan Rasulullah di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Tentang sedekah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali dalilnya. Di antaranya kita lihat surah Al-Baqarah 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Diibaratkan Allah Subhanahu wa taala orang yang membelanjakan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah sama dengan menanam satu benih, kemudian tumbuh menjadi 7, setiap cabang itu menjadi buahnya 100 biji, maka 7 kali 100 itu dia berbuah 700 kali lipat. Ini bulan suci Ramadan, kata Aisyah, Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan, tapi kedermawanan Rasulullah itu jauh lebih meningkat ketika masuk Ramadan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan, menguswah, mencontoh teladan yang diberikan Rasulullah, memperbanyak sedekah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan makanan kepada orang berpuasa. Maka terutama kepada kaum ibu, jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa mensedekahkan apa yang akan kita nikmati di rumah kita masing-masing sebelum duduk berbuka. Selain itu, keluarkanlah zakat, infak, sedekah dari harta kita jika sudah mencapai haul dan nisabnya, dan berikanlah barang-barang yang bermanfaat yang bisa digunakan orang lain, yang nilai pahalanya tentu digandakan Allah lebih dari 700 kali lipat, karena ini bulan yang barokah, penuh maghfirah dari Allah. Terakhir, yang ketiga, amalan yang dilakukan Rasulullah sebagai kurikulum Ramadannya yang ketiga setiap bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Artinya banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah, baca terus Al-Quran itu. Sesungguhnya sahabat sejati kita adalah Al-Quran yang akan datang menjadi penolong pembela kita nanti, mulai di dalam liang lahat kita sampai di akhirat nanti. Rasulullah manusia yang sangat mencintai Allah dan orang yang pertama membuka surga nanti di akhirat, berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan.
Kita sebagai umatnya, mari kita contoh pagi, sore, siang, malam, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Minimal hadirin kita bisa mengkhatamkan 1 kali. Tapi kalau bisa kita usahakan setiap Ramadan ada peningkatan ibadah kita. Jangan seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalaupun mungkin tidak sampai 3 kali, 4 kali seperti orang-orang lain yang berkat Allah kemampuan dan istiqomah ibadah yang luar biasa, minimal kita bertekad dalam hati Ramadan kita khatamkan 1 kali Al-Quran. Dan yang paling mulia lagi, paling bagus, kita pahami maknanya, kita tadabburi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan 3 amalan utama sebagai kurikulum Rasulullah dalam ibadahnya setiap bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak sholat-sholat sunnah dengan menjaga juga sholat jamaah kita 5 waktu, diiringi dengan memperbanyak sunnah. Apapun sholat sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, lakukanlah. Karena sekali lagi, tak ada jaminan kita jumpa Ramadan yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Bersedekah sebanyak-banyaknya, karena pada hakikatnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita sedekahkan waktu hidup. Yang ketiga, mari kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai cahaya, sebagai asyifa, sebagai hudan pedoman hidup kita. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan terbaik buat kita dibandingkan yang pernah kita lewati. Kita dapat meraih maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.